Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam teman-teman. Kembali lagi nih pada saya di podcast dadakan. Nah, kali ini nih ada yang menarik nih. Kita akan ngebahas tentang materi sejarah, yaitu ketidakseimbangan antara relasi pusat dengan daerah serta ancaman disintegrasi Indonesia pada zaman demokrasi liberal. Kita akan lihat nih bagaimana semua ini nyambung dari satu dan dengan lainnya. Nah, supaya lebih menarik, gue udah ngundang nih 9 ahli sejarah di sini. Kita kenalan dulu sama beliau. Beliau adalah Profesor Dr. Sabil Al-Fariji, Magister Psikologi. Beliau adalah Profesor Dr. Tio Siko Pandapotan Manalo, Magister Humaniora. Beliau adalah Profesor Muhammad Dwi Prakoso. Beliau adalah Profesor Aditya Putu Zamar. Beliau adalah Profesor Lutfi Aditya Ramadan. Beliau adalah Profesor Muhammad Arya Syahputra. Di sampingnya adalah Profesor Septian Faturrahman. Dua orang terakhir di sini ialah Profesor Gatan Primadani. Dan yang terakhir ialah Dr. Hasbia Sidiki Jamsari, Magister Humaniora. Oke, sekarang kita akan mulai diskusinya. Baik, yang pertama kita akan membahas tentang apa sih ketidakseimbangan relasi pusat dan daerah di Indonesia. Profesor Adi bisa menjelaskan? Menurut saya, ketidakseimbangan ini terjadi ketika adanya ketidakadilan dalam pembagian kekuasaan dan sumber daya antara pemerintah pusat dan daerah. Misalnya, pasca kemerdekaan Indonesia, pemerintah pusat lebih memfokuskan pembangunan di Jawa dan Sumatera, sedangkan daerah Papua dan Kalimantan terbengkalai. Contoh lebih jelasnya? Coba dong jelasin, Prof. Contohnya, di awal kemerdekaan, banyak pembangunan dan perhatian pemerintah pusat tertuju pada kota-kota besar seperti Jakarta dan lain-lain. Sementara itu, daerah seperti Papua malah jomplang dan kurang dapat perhatian dan dukungan dari pemerintah pusat. Oh gitu ya. Tapi kira-kira kenapa nih dulu itu pemerintah tuh susah banget untuk menjalani pemerintahan? Jadinya orang-orang malah banyak yang merasa nggak diperhatiin, terutama daerah di luar Jawa. Menurut saya, pemerintahan Indonesia itu sangat kesulitan karena seringnya penggantian kabinet yang bikin kebijakan sangat sulit. Krisis ekonomi yang parah, konflik sosial dan gerakan separatis yang mengalihkan fokus, serta kurangnya infrastruktur dan kapasitas administratif di banyak daerah. Dampak dari masa penjajahan juga mempersulit upaya pembangunan pemerintahan yang efektif. Oh, jadi semua itu tuh ada hubungannya dengan gerakan separatis. Kalau gitu kita bahas deh. Kira-kira apakah semua itu ada hubungannya dengan ketidakseimbangan di Indonesia pada zaman itu? Oke, kalau menurut saya, Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia yang dipimpin oleh Kartosoewiryo muncul karena ketidakpuasan terhadap pemerintah pusat yang dianggap tidak adil. Mereka merasa kalau prinsip-prinsip Islam dan hak-hak daerah tidak diperhatikan dengan baik oleh pemerintah pusat. Sebagai contoh, gerakan ini mengklaim bahwa wilayah-wilayah yang mereka miliki tidak mendapatkan pembagian kekuasaan dan sumber daya yang adil. Prof, Darul Islam dan Tentara Nasional Indonesia itu cuma satu? Atau gimana ya? Atau ada banyak malah? Oke, berdasar pada buku paket halaman 90 pelajaran sejarah, gerakan separatis ini ada terbagi menjadi 5 persebaran. Yang pertama ada di Jawa Barat, lalu di Aceh, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Selatan. Pada dasarnya, kelima gerakan tersebut ialah reaksi dari kelalaian pemerintah pusat dalam mengatur pemerintahan pada saat itu. Kalau PRRI atau Permesta itu gimana ya, Prof Gatan? Kalau menurut data, PRRI atau Permesta muncul di tahun 1950-an sebagai reaksi terhadap kebijakan pemerintah pusat yang dianggap terlalu sentralistik.
Misalnya, Sumatera merasa kurang diperhatikan dalam hal distribusi kekuasaan dan anggaran. Konflik ini akhirnya meluas karena ketidakpuasan yang mendalam terhadap kebijakan pusat. Oh alah, seperti itu ya. Kalau apa tadi PRRI dan Permesta itu sama atau enggak, Prof? PRRI dan Permesta adalah dua organisasi yang berbeda. PRRI atau disebut Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia berasal dari Padang, Sumatera Barat. Kalau Permesta, Perjuangan Rakyat Semesta, berasal dari Makassar, Sulawesi Selatan. Keduanya dari luar Pulau Jawa dan memprotes kebijakan pemerintah yang kurang adil terhadap daerahnya, khususnya daerah-daerah yang berada di luar Pulau Jawa. Baik, Profesor Gatan, terima kasih atas datanya. Sekarang, Profesor Septian, bagaimana sih demokrasi liberal ini berhubungan dengan ketidakseimbangan rakyat atau keseimbangan daerah pada saat itu? Nah, demokrasi liberal itu mengutamakan kebebasan individu dan pemerintah yang transparan. Tapi dalam praktiknya itu ketika prinsip ini tidak diterapkan secara adil, masalah ini ketidakseimbangan bisa semakin parah. Nah, misalnya di era demokrasi liberal saat awal Indonesia, pemerintah pusat seringkali terlalu fokus pada kepentingan politik di Jawa, sementara di daerah-daerah lain itu merasa tidak diperhatikan oleh pemerintah. Oh, terus gimana dengan pergantian kabinet yang pada saat itu tuh sering banget ganti? Sampai berapa kali ya ganti? 5 atau sampai 7 kali bahkan ganti. Gimana Profesor Dwi? Jadi pergantian kabinet yang terus-menerus membuat kebijakan jadi tidak konsisten. Di tahun 1950, sering terjadi penggantian kabinet yang menyebabkan perubahan kebijakan yang cepat. Ini bikin kebijakan jadi tidak stabil dan daerah-daerah merasa bingung tentang prioritas dan alokasi anggaran. Seperti itu ya. Lalu apa sih dampak dari ketidakseimbangan ini bagi masyarakat di daerah khususnya? Ketidakseimbangan membuat masyarakat di daerah merasa terabaikan. Misalnya di daerah Aceh, ketidakpuasan terhadap pengelolaan sumber daya dan kebijakan pusat menyebabkan ketegangan sosial dan kultural. Masyarakat Aceh merasa identitas dan kepentingan mereka tidak diperhatikan. Oh, seperti itu. Lalu Profesor Lutfi, contoh konkret dari dampak sosial budayanya tuh apa ya? Nah, untuk contoh yang lebih konkretnya itu bisa diambil dari daerah di Papua. Ketidakpuasan terhadap kebijakan pusat dan kurangnya perhatian membuat masyarakat semakin memperkuat identitas lokal mereka. Misalnya, mereka mengembangkan gerakan separatis dan merasa lebih terhubung dengan budaya dan identitas lokal mereka yang seringkali bertentangan dengan kebijakan pusat. Sekarang kita masuk ke bagian penyelesaian atau solusi. Di samping saya sudah ada magister psikologi. Lalu apa yang bisa Anda berikan, Profesor Hasbi, solusi untuk mengatasi ketidakseimbangan ini? Solusinya termasuk memperbaiki kebijakan desentralisasi dengan memastikan bahwa semua daerah mendapatkan alokasi sumber daya yang adil. Untuk Profesor Sabil, bagaimana pendapat Anda? Selain itu, penting untuk meningkatkan partisipasi masyarakat daerah dalam pembuatan keputusan dan mengadakan dialog terbuka antara pusat dan daerah. Stabilitas politik dan kebijakan juga krusial. Oke, dengan sudah kita mencapai solusi dari permasalahan ini, sampailah juga kita di penghujung acara. Jadi terima kasih untuk para ahli sejarah di sini, para profesor, para dokter. Jadi terima kasih lagi untuk para penonton dan para pendengar yang telah rela meluangkan waktunya untuk mendengarkan podcast dadakan kami. Nantikan kami di episode selanjutnya. Demokrasi Indonesia!